Ajukan dirimu di depan mataku, tapi ku tak bisa lupakan saat dirimu membuat diriku terhina. Sakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ketemu lagi ya teman-teman di bagian kedua dari mata kuliah kita, Manajemen Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan. Di bagian pertama, paruh pertama perkuliahan kita sudah membahas tuntas mengenai Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Nah, di bagian kedua dari perkuliahan kita akan mencoba membahas lebih mendetail mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Dimulai dari pertemuan ke-9 ini, kita akan mencoba menelaah dan mengupas tuntas tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke, mari kita lanjutkan. Latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK ini teman-teman itu merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Organisasi ini berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Sekali lagi garis bawahi, pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dan non jasa keuangan. Nah, jadi sebenarnya ini kan pengaturan dan pengawasan ini awalnya itu diambil oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Nah, kalau Bank Indonesia itu awalnya tugasnya itu untuk mengatur dan mengawasi perbankan, sedangkan untuk Kementerian Keuangan itu mengatasi di sektor-sektor jasa non keuangan. Nah, dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan ini, maka fungsi itu terintegrasi menjadi satu dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita sebut OJK. Nah, kegiatan-kegiatan sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya itu merupakan bagian-bagian dari sektor jasa dan sektor keuangan dan jasa non keuangan. Jadi kalau kawan-kawan bertanya, apa sih Pak itu sebenarnya sektor jasa dan sektor jasa keuangan dan non jasa keuangan? Nah, ini pada perbankan, pasar modal, kemudian asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Mempunyai fungsi dan tugas wewenang pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan itu dimaksudkan dalam undang-undang. Jadi ini sama seperti Bank Indonesia teman-teman. Lembaga ini adalah lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak lain. Jadi tidak boleh diintervensi, tidak boleh diobok-obok. Oke? Karena ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 21 di tahun 2011. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam, lembaga keuangan, ke OJK. Nah, ini yang tadi saya bahasakan kan, bahwa sebenarnya dulu itu kan di Kementerian Keuangan dan Bapepam. Nah, secara resmi masuk ke OJK itu tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro itu pada 2015. Jadi dahulu kala fungsi OJK ini diambil oleh Kementerian Keuangan, masih dipegang sama Kementerian Keuangan dan Bapepam. Bapepam itu mengenai pasar modal, Kementerian Keuangan. Kemudian di sektor perbankan itu di Bank Indonesia. Jadi secara terintegrasi itu, secara coverage areanya itu pada tahun 2015. Secara bertahap dari 2012, 2013 dan 2015.
Nah, sejarah terbentuknya OJK ini, kita kalau bicara sebuah lembaga, kita tidak afdal kalau kita tidak membicarakan musababnya atau awal terbentuknya lembaga itu sendiri. Nah, pada awal pemerintahan Presiden almarhum Presiden Habibie, nah ini pemerintah itu telah sebenarnya mengajukan rancangan Undang-Undang Bank Indonesia. Itu untuk memberikan independensi kepada Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Di samping memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Oke? Nah, ide ini lahir dari Helmut Schlesinger. Itu mantan gubernur Bank Sentral dari Jerman. Beliau saat itu merupakan konsultan ketika merumuskan Undang-Undang Nomor 23 tentang tahun 99 itu, yang undang-undang tentang Bank Indonesia. Beliau mengambil pola dari Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Oke, beliau itu juga saat itu konsultan. Jadi misalkan kalau ditanya kenapa harus dari Jerman, ya mungkin yang bisa saya jawabkan ya karena pertama mengambil pola sentral Bank Jerman. Nah, saat itu juga kan Pak Habibie itu kan lulusan dari Jerman. Jadi pasti sesuatu yang baik dari Jerman itu pasti dia bawa ke Indonesia. Termasuk salah satunya ini menjadi konsultan ketika merumuskan Undang-Undang 23 tahun 99. Oke, karena di Bank Sentral Jerman itu tidak lagi mengawasi bank. Alasan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama itu karena makin kompleksnya dan bervariasi produk jasa keuangan. Karena makin kompleks, maka pasti juga akan banyak masalahnya. Ya, ketika masalah itu sudah semakin banyak, pengawas-pengawas sebelumnya itu pasti akan merasa kewalahan. Lebih baik disatukan saja di dalam satu lembaga agar bisa lebih fokus dan bisa lebih terkontrol variasi-variasi dan produk jasa keuangan tersebut. Yang kedua adalah munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan dan globalisasi industri. Otomatis ketika terjadi peningkatan dan terjadi kompleksitas produk dan persaingan bisnis, maka tentu saja diperlukan sebuah lembaga yang mengatur itu. Karena kalau semuanya masih bergabung di Bank Indonesia, masih diawasi oleh Bapepam, masih diawasi oleh Kementerian Keuangan, jadinya tugasnya itu semakin besar. Nah, ketika tugas cakupan areanya itu semakin besar, berarti pasti ada celah di mana pasti ada celah di mana ketika terlalu besar, akhirnya tidak terkontrol dengan baik. Ya mungkin secara luar-luarnya saja. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi dibutuhkan sebuah lembaga yang betul-betul pure untuk mengatasi masalah ini, dan betul-betul tugasnya itu ya menjaga dan mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga adalah pemerintah beranggapan bahwa Bank Indonesia itu sebagai bank sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Itu ya krisis ekonomi di tahun 97 dan bantuan langsung Bank Indonesia di tahun 2008. Itu kan krisis di Indonesia, teman-teman. Ya karena dianggap gagal, ya itu tadi karena saya bilang karena terlalu banyak yang mau diurusi, terlalu banyak yang mau dikerja, akhirnya tidak fokus terhadap masalah. Ya otomatis ketika masalah perbankan muncul tidak bisa diatasi. Krismon tahun 97 dan BLB tahun 2008. Oke, kita telah sampai di slide terakhir dari bagian pertama materi kita. Saya harap kawan-kawan mampu untuk memahaminya, mampu untuk meresapinya. Jikalau teman-teman merasa kurang dengan penjelasan saya, silakan kita bisa berdiskusi di grup kelas. Silahkan teman-teman bisa mencari literatur-literatur dan artikel ilmiah tambahan, terutama di websitenya OJK, agar kawan-kawan bisa lebih memahami dari topik ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya, teman-teman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.